Jadi kita bahas vocabulary question ya. Jadi tadi banyak terkait vocab, kosakata, vocabulary, dan biasanya ada uh, vocabulary, meaning ya, terus sinonim. Nah, jadi kita bisa menebak konteks clause. Jadi kalau kita nggak tahu artinya kosakata tersebut, kita bisa lihat di sini ada contohnya example clause. Jadi dari contoh. Jadi biasanya dari satu kalimat tersebut ada clue-nya itu, ada contohnya. Dari contoh itu kita bisa nebak makna kosakata di sini ambivalen ya. Ambivalen itu apa? His feelings for his cousin were ambivalent. Perasaannya terhadap sepupunya itu ambivalen. Nah, ambivalen itu apa? Nah, kita bisa lihat juga ambi itu biasanya dua gitu ya. Nah, kita lihat sometimes he delighted in Germany, at other times he couldn't stand the settle. Kuncinya di sini, dicontohin ambivalen itu adalah detektif dua juga sih, ya. Kadang-kadang dia senang ada si his cousin itu ponakannya di sepupunya di yang menemani dia gitu. At other times he couldn't stand the sight of. Waktu yang lain dia ah, nggak mau lihat si cousinnya ini, si sepupunya itu. Nah, jadi kan ambivalen itu berarti itu ya. Jadi kadang dia senang, kadang dia nggak senang, nggak suka. Jadi ambivalen itu di antara dua perasaan tersebut ya, ambivalen. Wah, pelan. Oke, itu example clause. Jadi kadang di satu kalimat tersebut udah dijelasin juga maknanya. Gitu. Kata yang sulit tuh penjelasannya. Hah, kemudian ada sebutkan namanya contrast clause ya. Ada kontras. Jadi eh, kalau tadi contoh, nah ini disebutkan kontradiksinya ya. Jadi kebalikannya. As a child, she liked to be alone and was fearful of people. Nah, jadi ketika anak-anak, dia itu suka menyendiri gitu ya. Kesendirian dan takut sama orang. But, nah ini clue kontrasnya ya. Tapi, as an adult, she was remarkably gregarious. Tapi ketika dia dewasa, dia sangat gregarious. Nah, berarti ini gregarious apa? Nah, di sini kan ada but, penanda kontras ya, makna sebelum kata sebelum atau klausa sebelum dan klausa setelahnya berarti kebalikan dari sini ya. She like to be alone and was fearful of people. Maka ketika dewasa, nah ini kan as adult, she was remarkably gregarious. Jadi gregarious itu apa? Malah senangnya banyak orang dan gak takut orang ya. Senang bersosialisasi kayak gitu. Gregarious itu berarti maknanya seperti itu. Oke, selanjutnya ada namanya restatement clause. Restatement. Nah, kalian pernah dengar ya? Restatement atau bisa juga paraphrase, paraphrasing. Jadi, gitu ya. Nah, restatement itu sering juga ya di pertanyaan di UTBK bisa ada ya di eh, SIMAK juga ada ya di ujian mandiri. Restatement ya ini ya, emang kayak sinonim ya vocabulary. Jadi kita lihat the journalist had the audacity to criticize the president to his face. Wartawan tersebut, jurnalis tersebut punya audacity. Audacity ini apa? Untuk mengkritik presiden depan mukanya. Oddly enough, her boldness seemed to amuse rather than irritate him. Tapi anehnya,
boldness. Nah, ini boldness sama audacity berarti sama aja ya, restatement. Jadi ini diulang kembali ya, restatement kan gitu ya. Statement pernyataan kembali, diulang kembali pernyataannya tapi dengan kata yang lain ya, tapi maknanya sama gitu. Jadi her boldness seem terlihat lebih menyenangkan daripada mengganggu dia, mengganggu presiden. Jadi audacity, boldness. Nah, boldness kan kita bisa bilang keberanian gitu ya. Jadi di audacity berarti keberanian. Jadi jurnalis itu berani ya mengkritik presiden depan mukanya gitu. Di statement audacity itu berarti boldness. Oke. Lalu ada namanya general knowledge clues ya. Dia ada clue pengetahuan umum. Ya. Kita lihat Foreman he had dream of being able to redeem his medal. Redeem ini apa ya? Nah, kalau yang biasa main game juga udah sering ya redeem nih. Mau redeem point, redeem apa ya? Siapa? He had been unable to think of anything else. Now with the vision of the medal simmering before him, he hurried to the console. Jadi selama berbulan-bulan dia bermimpi untuk redeem medalinya. Dia nggak bisa berpikir apapun lagi sekarang dengan melihat medali yang berkilauan, dia buru-buru ke toko. Jadi kita bisa lihat apa redeem tadi menukar gitu ya. Jadi menguangkan bisa di sini kalau redeem his medal mau menjual gitu ya. Jual medalinya mau menukar poin atau mencairkan gitu ya. Jadi diuangkan ya. Lanjut. Nah, ini teori berikutnya jadi di TBK juga sering ya. Di ujian mandiri juga ada pertanyaan terkait ini. Jadi pertanyaan transition gitu. Kemudian the paragraph preceding, lalu the previous, which of following text would best begin, paragraph following comes next after ya. Jadi yang 3, 4, 5 ini kalimat paragraf setelahnya itu kira-kira ngomongin apa ya. Paragraf following the passage most likely discusses. Nah, jadi kira-kira topik paragraf berikutnya setelah yang ada di teks apa gitu. Atau bisa juga the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf sebelum teks ini kira-kira ngomongin apa, topiknya apa. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, kita tinggal lihat kalimat kalau preceding berarti nah untuk preceding berarti untuk preceding itu kuncinya cari di kalimat pertama ya. Kalimat paragraf pertama dari teks tersebut. Nah, berarti key-nya kuncinya ada di situ. Berarti paragraf sebelumnya biasanya ngomongin di yang disebutkan di kalimat pertama. Nah, untuk paragraf setelah, topik paragraf setelah teks di atas, nah kita lihat di kalimat terakhir. Sini pasti berkaitan dengan hal yang ada di kalimat ini, kalimat terakhir.